yang telah patuh, yang telah disiplin untuk bersama-sama mengendalikan penyakit ini dengan memutus rantai penularannya, dengan mematuhi segala aturan yang... Hai, apa kabar? Sekarang virus COVID-19 menyebar luas di Indonesia. Untuk mencegah virus yang sudah memakan banyak korban ini, kita dianjurkan oleh pemerintah untuk menggunakan masker. Tetapi, banyak juga di luar sana yang belum mematuhi anjuran tersebut. Contohnya, masih banyak yang belum menggunakan masker. Padahal kita tidak tahu apakah di luar sana ada yang positif terkena virus mematikan ini. Aktivitas yang kita sering lakukan sehari-hari kini kian terbatas. Ini memang berat, tapi ini harus kita lakukan demi mencegah virus ini. Sekarang, mari kita sadari bahwa virus ini tidak memandang tua dan muda. Semua bisa tertular dan bisa menularkan ke orang lain. Percayalah, ini tidak akan lama jika kita mematuhi semua anjuran yang ada. Bahwa konfirmasi COVID-19 positif sebanyak 609 orang, totalnya menjadi 27.549 orang. Bayangkan saja yang tadinya cuman paling satu pak itu nggak sampai 50.000, sekarang bisa sampai 300, 500.000 bahkan lebih. Dan itu banyak sekali orang yang nyari. Saya Yoyon, saya seorang PNS dan sudah sebulan ini menjalani work from home atau WFA karena wabah COVID-19 yang sedang kita alami semua. Dan di sela-sela kerja saya di rumah, saya belajar membuat masker kain. Karena kita nggak bisa kemana-mana, jadi saya membeli bahan-bahan kain-kain itu melalui online. Kemudian setelah itu saya membuat polanya, saya buat pola, kemudian saya ikutin, kemudian baru saya jahit. Dan saya juga berusaha untuk membuat masker yang sesuai dengan yang dianjurkan, yaitu lebih dari 2 lapis, dan itu pun masih bisa disisipin dengan entah itu filter atau tisu, misalnya merasa masih kurang tebal. Pada saat itu masker itu sangat susah dicari dan bahkan harganya juga berkali-kali lipat. Kondisi seperti ini tidak bisa kita biarkan sebenarnya. Kalau kita turuti, mereka akan semakin menaikkan harga. Langkah yang saya lakukan adalah mengajak teman-teman untuk membuat masker kain. Harapan saya ketika saya membuat masker kain, nanti akan saya berikan kepada orang-orang yang lain dan orang lain pun akan ikut membuat juga. Harapannya seperti itu. Jadi ketika semua orang membuat masker kain sendiri-sendiri, otomatis mereka tidak perlu untuk membeli masker medis yang sampai susah dicari dan harganya melambung tinggi itu. Saya posting di Instagram bahwa saya membuat masker dari kain. Barang siapa yang membutuhkan silakan aja DM, nanti akan saya kirimkan dan itu saya bagikan secara gratis. Jadi setiap saya ngirim, saya memang tidak minta ganti ongkos pengiriman juga. Ya pingin totalitas aja sekalian, walaupun tetap aja ada yang tiba-tiba mereka ternyata ngisi saldo online gitu-gitu untuk ganti ongkos. Dan selain saya bagi ke teman-teman dan juga temannya teman melalui online tadi, saya juga sempat membagikan ke orang-orang di sekitar daerah tempat saya tinggal
yang misalnya kebutuhan kos lewat, terus mereka belum menggunakan masker ataupun sudah menggunakan masker, tetap saya bagikan juga ya untuk sekedar berbagi aja. Harapannya pandemi ini segera berlalu dan kita semua bisa hidup normal kembali dan kita bisa memulai hal-hal baik baru lagi. Kita tuh masih muda, jadi kita pintar-pintar memanfaatkan waktu, berkreasilah dan berbuat baiklah, sekecil apapun harus kita lakukan. Selamat pagi Pak, saya Yogi Tua Yesus Tanggang, mahasiswa Sekolah Tinggi Olahraga dan Kesehatan Binaguna, ingin melakukan observasi atau sesi wawancara pada Bapak selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Pangrango ini. Pada saat ini Pak, saya kan ingin menanyakan beberapa pertanyaan kepada Bapak. Yang pertama, menurut pandangan Bapak selaku Bapak sebagai Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Pangrango ini, apakah pembelajaran daring ini efektif bagi guru maupun siswa? Baik, terima kasih atas pertanyaannya, bahwa kita tahu pengalaman mengenai pembelajaran daring pada masa pandemi ini sebenarnya kurang efektif baik guru maupun siswa, karena bagaimanapun bahwa bagaimana pembelajaran kalau tidak tatap muka atau tidak langsung siswa dengan guru berhadapan atau guru dengan siswa, ada kurang efisien lah. Artinya masih banyak yang kendala-kendala yang ditemukan, misalnya masalah jaringan, kemudian siswa juga ada yang tidak punya HP Android, jadi ini agak kendala. Kemudian siswa-siswa yang kurang ada minatnya juga menjadi tidak serius terhadap pembelajaran, itu berarti jadi kurang efektif sebenarnya. Mas Pak. Pertanyaan kedua Pak, menurut Bapak nih, selama pandemi ini apa-apa saja kendala-kendala yang dirasakan oleh para guru saat-saat melakukan pembelajaran daring? Tidak, seperti yang saya jelaskan tadi bahwa kendala-kendala yang dihadapi oleh guru beragam sesuai dengan mata pelajaran masing-masing. Ya, ada yang misalnya pengalaman guru A beda dengan guru B, beda dengan C, dan yang seterusnya. Karena siswa ini kan beda-beda karakter. Di samping daripada jaringan yang ada kadang-kala pendek ataupun sinyal yang kurang lancar, kadang-kadang juga siswa ini karena tidak tetap muka, ada yang anggap sepele, ada yang banyak cari alasan-alasan. Jadi banyak yang siswa ini yang kendala tidak mengikuti karena tidak terpantau. Jadi seperti yang tadi juga, siswa ini banyak yang tidak punya HP Android, entah alasan atau tidak, itu kan itulah kendala-kendalanya. Pertanyaan terakhir nih Pak, Ya. pada masa pandemi ini selaku Bapak pada Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Pangrango ini, apakah Bapak mewajibkan kepada para seluruh guru untuk melakukan pembelajaran daring harus dari sekolah atau bisa dilakukan dari tempat tinggal masing-masing oleh para guru Pak? Ya, pada awalnya memang bisa dari tempat masing-masing, tapi karena sudah ada instruksi dari pemerintah, dari menteri ataupun dari dinas pendidikan bahwa dalam proses pembelajaran daring selama pandemi ini diharuskan guru harus dari sekolah, siswa di rumah ataupun dari tempat masing-masing. Kemudian guru tadi harus dari sekolah dengan melakukan pembelajaran daring sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dalam roster. Jadi artinya
guru harus tetap berada di sekolah dengan menjaga protokol kesehatan. Itulah yang bisa kami jelaskan. Ya, terima kasih Pak atas waktunya untuk memperbolehkan saya melakukan observasi atau wawancara kepada Bapak. Terima kasih Pak. Oke, sama-sama. Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Saya Yudi Suwadiansyah Tanggang. Saya mahasiswa dari Sekolah Tinggi Olahraga dan Kesehatan Bina Guna. Ini melakukan observasi atau sesi wawancara pada Bapak tentang pembelajaran semasa pandemi COVID ini. Nah, saya di sini ingin mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bapak. Yang pertama nih Pak, bagaimana pendapat Bapak sistem pembelajaran penjas atau olahraga di SMA Negeri 2 Panguruan ini pada masa pandemi ini? Kalau sistem pembelajaran saat ini dalam masa pandemi ini yaitu kita menggunakan dua sistem. Yang pertama itu daring, yang kedua itu luring. Adapun yang dimaksud dengan luring itu artinya di luar jaringan atau di luar internet. Selanjutnya Pak, apakah pada masa pandemi ini sistem pembelajaran penjas di SMA Negeri 2 Panguruan ini dilakukan sistem tatap muka atau dilanjutkan secara daring terus? Seperti yang saya sebutkan tadi, kita menggunakan dua sistem. Yang pertama itu sistem daring atau yang menggunakan internet, dan yang kedua itu tatap muka. Adapun yang menggunakan tatap muka itu kita mengumpulkan mereka di dekat-dekat untuk contohnya pengelompokan, sehingga terjadinya pengelompokan untuk pembelajaran praktek. Selanjutnya Pak, seperti yang kita ketahui pada masa pandemi ini tentu banyak halangan-halangan oleh siswa yang tak terduga. Nah, apa saja cara yang Bapak lakukan untuk mengatasi masalah tersebut? Untuk pada masa pandemi ini tentu banyak halangan. Yang paling utama itu adalah jaringan. Karena kita tahu sendiri untuk kawasan Samosir ini dan kawasan SMA 2 ini kan belum tentu semua itu ada di dekat sini. Dan adapun pasti ada yang berjauhan yang tidak memiliki jaringan. Dan untuk mengatasi itu, kita mengelompokkan mereka yang tidak ada jaringannya. Contohnya, kita selaku guru, kita ke tempat mereka untuk memberi arahan ataupun memberi sejenis pembelajaran. Selanjutnya Pak, pada masa pembelajaran daring ini, aplikasi-aplikasi apa saja yang Bapak lakukan untuk melakukan pembelajaran kepada siswa? Yang untuk paling utama atau yang paling efisien sebenarnya itu kita menggunakan WA, yaitu WA Group. Dan untuk sistem pembelajarannya, kita mengutamakan untuk tatap mukanya itu melalui Zoom meeting. Dan untuk pengumpulan tugas ataupun absensi siswa, kita menggunakan Google Classroom. Selanjutnya Pak, pada melakukan Zoom meeting nih, apakah setiap siswa Bapak wajibkan untuk menggunakan pakaian seragam penjas? Berhubungan karena kita menggunakan atau membawa mata pelajaran penjas, tentu kan kita menyetarakan semuanya siswa. Tidak mungkin kita satu menggunakan baju penjas ataupun satu tidak, ataupun semua kita pakaikan bebas, nanti kan pasti akan berbelang-belang. Namanya juga sekolah ataupun pembelajaran sekolah, kita wajib melakukan dinas dan dinas penjas untuk pelajaran penjas. Yang terakhir Pak, bagaimana proses penilaian yang Bapak lakukan terhadap siswa-siswi pada saat pembelajaran daring ini? Apakah ada ujian praktiknya? Dalam masa pandemi ini tentu kan ada pasti namanya ujian teori, dan yang kedua itu ujian praktek. Ujian praktek yang seperti yang saya berikan itu kadang-kadang menugaskan siswa. Contohnya kan kita berhubungan ke penjas, tentu kan kita untuk melihat seberapa sehatnya siswa, tentu kita memberikan beberapa tutorial video kepada siswa dan bagaimana cara mereka meresponnya, ataupun tugas mereka dikembalikan kepada kita dengan cara juga menggunakan video tentang kegiatan olahraga mereka di daerah masing-masing. Sekian Pak, terima kasih atas waktunya untuk memperbolehkan saya melakukan observasi atau sesi wawancara ini.